Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu. Sebentar kami akan mendengar firman. Berfirmanlah engkau lewat hamba-Mu. Hamba-Mu adalah manusia biasa, namun biarlah engkau curahkan isi hatimu ya Tuhan. Engkau mengukur hati kami. Tanpa engkau Tuhan kami tidak dapat berbicara tentang apapun. Biarlah itu berasal daripada Tuhan, bukan dari hidup kami, sehingga menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada siang hari ini. Segala roh-roh kegelapan, kuasa-kuasa, baik roh ngantuk apa saja, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau hancurkan itu. Biarlah roh Allah yang berkarya, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Berfirman yang melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita ini adalah orang-orang kemenangan. Amin. Amin saudara. Kalau kita ada di rumah Tuhan, bukan hanya sekedar datang. Mungkin kita datang membawa masalah, mungkin kita datang membawa kurang sehat, tetapi kita percaya pujian itu berkuasa saudara. Lewat pujian kita dipulihkan. Kita pulang ke tempat ini nanti membawa oleh-oleh, yaitu berkat dan sejahtera, bahkan berkat surga. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ini hanya satu ayat. Saya tidak tahu, sudah saya buka. Ini aja yang ke-7. Saya tidak tahu rencana Tuhan apa, tapi saya yakin rencana Tuhan itu indah. Amin. Haleluya. Hal yang kudus dan berharga, ya. Sudah semua dapatnya? Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Saya baca. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu dia berbalik mengoyak kamu. Puji Tuhan. Saudara, ini mungkin jarang disampaikannya, tapi saya pikir-pikir kenapa ini? Di sini sepertinya Yesus menggambarkan sifat-sifat manusia, keadaan manusia, karakter manusia sama seperti anjing dan babi katakannya. Ini firman Tuhan, firman Tuhan. Sama. Jadi sudah kekasih, semua kita tidak suka digambarkan atau dicontohkan seperti anjing dan babi. Saya sendiri tidak suka, saudara, ya, tidak suka. Tetapi firman Tuhan ini, Tuhan Yesus boleh berkhotbah di bukit saudara bahwa dia katakan itu jangan, ya, dikatakan. Tapi sudah dikasih. Kalau kita lihat bagaimana anjing dan babi, ya, anjing dikatakan memang yang setia, ya, yang setia. Pernah satu ilustrasi dikatakan saudara bahwa nenek ini mempunyai seekor anjing. Setiap dia beribadah, dia tetap dahari, ya, anjingnya ini. Dan dia dekat, dan dia tidak pernah mengganggu keluar masuk. Mungkin jemaat masih bisa keluar masuk, tapi anjing ini setia saudara, ya, tetap di situ, tidak pernah sebelum keluar baru dia harus keluar, baru dia keluar, setia. Tetapi sudah dikasih, satu saat si nenek ini meninggal dunia, ya, dipanggil oleh Tuhan, dan anjingnya ini saudara tahu, sesudah dikebumikan, jumpa hari minggunya saudara, anjingnya ini juga tetap hadir di dekat bangku neneknya, ya, tetap hadir di situ, sehingga orang lain bisa menangis untuk mengenang, ya, untuk mengenang saudara. Begitu anjing bisa setia saudara dikasih, ya, setia kepada neneknya. Bagaimana jemaat yang ada di tempat ini kalau ada masalah masih tetap setia di tempat ini? Amin. Amin saudara. Iya, kemanapun tetap ada masalah saudara. Di mana-mana ada masalah. Tapi sudah dikasih masalah itu, ya, jangan karena dikatakan, oh biasalah kita manusia masalah.
buka masalah, ya. Tapi kalau masalah itu datang dengan tidak ada kita pikirkan, dengan tidak mungkin kita rasa, apa mau dikatakan? Kalau itu Tuhan izinkan, berarti mendatangkan kebaikan bagi kita. Hadapi tantangan, ya. Nanti ada nyanyian wanita, ya. Hadapi tantangan, hadapi juga persoalan ini. Tapi jika kita melihat, ya, hidupnya di mana bagaimana anjing dengan babi saudara, sekalipun dia didandani, atau mungkin juga masjidnya, atau mungkin saudara pakai kaca leden, kacamata, atau mungkin pakai topi, bahkan pakai mungkin jaket saudara, kasih sepatu, bahkan yang lain, mungkin juga pakai gelang di tangan, semua sudah dikasih, ya. Tetapi sekalipun dia mungkin wangi sudah dimandikan dengan sampo, ya, tetapi sudah dikasih, namanya anjing sudah dikasih tetap kembali ke mukanya, namanya babi sudah dikasih tetap kembali ke tubangannya. Setuju saudara? Iya, tetap kembali saudara. Dia tidak tahu itu saudara, makanya Tuhan katakan itu sudah dikasih, bahwa dikatakan jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, ya. Anjing dan babi ini sudah dikasih, ya, dikatakan itu gambaran, itu watak manusia yang dikuasai dari atau duniawinya, itulah digambarkan, ya. Banyak orang sudah dikasih. Kalau ada mungkin kita, ya, pergi ke rumah seseorang, kita tidak tahu lagi di rumahnya mana halang dulu, mana talaga, ya, tidak tahu, seperti kapal pecah, ya kan, nggak tahu lagi mana, di mana mau di mana duduk, di sini ada peri, ya, di sini ada belanga, ya, di sini ada semuanya, mana duduk. Saya tengok kalau di pastori, ya, saya pokoknya kalau diambil sesuatu, ya, diambil sesuatu, tutup dong, ya, tutup, gitu. Karena sendok itu pun sendok makan perlu ada tutupnya, udah diambil terbuka. Ya ngapain? Ya dulu letakkan aja kalau nggak bisa langsung, ya kan? Namanya anak-anak ada, ya, semua. Jadi seperti itu sudah dikasih. Walaupun dia tidak jadi begitu mungkin, ya, bukan cantik dari bilang, tapi ya oke lah, oke, ya, keren sudah dikasih. Tapi namanya anjing tetap anjing, namanya babi tetap babi. Dan kita sekarang kalau pergi ke rumah seseorang, kita lihat, waduh, bagus sekali. Kalau sekarang nggak ada lagi, ya, karena sudah banyak. Dulu mungkin ada sebetulnya sampai jauh, ya. Kadang-kadang kalau punya seseorang, ya, bawa pesing di apalagi makan jengkol, ya, masih mau masuk, aduh, saya tak itu jadinya kan. Kami jarang makan jengkol, makanya aku kalau, ya, karena tahu nanti mana tahu ada yang panggil, tolong Bu, datang, yuk jengkol, aduh, kayak mana, ya kan. Tapi saya titip manitia kalau makan jengkol saudara. Ini takkan kemana satu minggu ini, ya. Itu pun bisa habis itu, saudara. Jadi kalau dikasih hanya satu tep itu jengkol yang direndam, tanggung itu sama aku. Karena dia terserah aja, nasinya dua jengkolnya masuk, ya kan. Tapi sekali itu nanti nggak mau lagi, usahakan sampai minggu hari minggu harus tidak ada lagi hilang daunnya, ya kan. Harus begitu saudara. Jadi mandikan, ya, kalau untuk makan jengkol. Kadang-kadang apalagi makan jengkol ini kita yang sedikit akan bukan pada dalam sama gitu, nggak mau aku, ya. Padahal udah suka kaya makannya, suka kaya. Jadi bisa kita bilang, saya segera kandang baby, nah, gitu, ya kan. Tanpa sadar, ya kan. Kayak kandang baby mana ini? Kayak mana ini? Kita bilang, ya. Anak-anak pun kalau sudah main apa semua, udah kayak anjing, kayak apa? Ya, udah saya pernah bilang gitu sama anak, sama cucu, belum pernah. Kalau kamu tahu, paling gitu, ya kan. Jangan, masih ada di sini, masih ada gitu sama anaknya, masih ada saudara. Kalau bagi anaknya, ayahnya apa? Kira-kira pesannya apa? Ya. Ya kan, makanya jangan, ya, jangan keluar cakap sama saudara, ya. Saya pernah ke rumah seseorang kami, terus dia ibu ini
dia menunjukkan ya Nabi ke sana, nggak ditengoknya Nabi datang, lagi gini dia datang di sini induk babi dan anak babi semua bantu induk babi katanya ini. Kami terkejut dengannya sama Bapak Gembala dulu ya, karena kami dulu kalau pada itu 2 kali 1 minggu harus sudah ada jadwal. Oke, usian semua sejalan nggak pernah nunggu sudah. Asik ini kami sebelumnya kita tinggal kalau tahu kita datang dulu. Udah kita teruskan supaya jangan itu sekali lagi karena Bapak Gembala ya kan, dia ada lagi dia kalau memang kawan katanya. Entah juga bahasa biasa ya kan. Jadi, ayo cepat. Anaknya dari sana nyambut dia. Cepat, datang ke sini anak babi, di sini itu babi, udah timur pagi katanya. Waduh, kami pikir ya, depannya gara-gara apa? Datang orang yang sama. Iya, kenapa dulu kami bilangnya? Nggak tahu lah katanya. Aku nggak pernah dulu bilang sama mamaku, begitu bilang nggak pernah katanya. Ya, jadi saya bilang gini, nanti lagi mabuk, memang iya lagi mabuk. Kalau lagi mabuk sudah kekasih, ya bisa di depan. Apa kata bilang lagi? Mabuk ada kerjanya, kapan anaknya mabuk terus kerjanya. Kalau nggak bang, kayak mana tapi orang nggak berani apa dia. Kalau nggak bang dia, ada juga yang kenal kayak gini. Datang aku, biasanya gini meja berdatang aku, rupanya lagi mabuknya. Waduh, nggak pakai tadi ya, ini dia harus saya pikir ya. Jadi mana dan ini ya. Jadi surat kasih, rupanya ada 5. Kalau ada 5 itu ngapain? Di apa ya? Disimpan dalam hati. Ya enggak, namanya ada 5 ya kan? Kalau ada 5 namanya bahasa tua itu memang gitulah bahasa tua. Tetapi ini tidak mau sadar. Dia sadar saudara kasih. Ini yang menyakitkan. Kalau waktu mau bukan menyakitkan saudara, tidak menyakitkan. Waktu sadar, ya. Jadi saudara kasih. Jika kita melihat hidupnya sangat jorok, ya, kita mungkin berkata, oh kamu itu seperti ini. Itu yang kita katakan. Tanpa kita sadari saudara, tanpa kita sadari. Seperti yang saya bilang hari itu. Ya kan? Kalau sempat tahu dia karena nggak ngerti, nggak apa-apa, nggak ngerti, ya. Karena dia bilang bude katanya ya kan. Nah itu kalau disampaikan itu, bude katanya, mau ngasih makan anak. Terus turun ada beda orang lain nggak ngerti ya udah. Kasian kali itu katanya sama pendeta setempat. Kasian kali nih mama seperti itu. Benar-benar sendiri perasaan dari tadi pagi-pagi juga lama katanya ya kan. Kalau dengarnya gimana ya kan? Tidak mau dibilang itu saudara. Pendeta setempat bilang di sini begitu nanti masih berani liar baginya. Oh iya itu tadi nama anaknya di sini katanya. Gak ngerti dia ya kan? Ya karena kita perlu juga memang kalau bisa bahasa itu lain bahasa ya. Bujur itu kalau bahasa Karo bagus ya kan? Tapi orang Sunda pantang dulu, pantang orang Sunda, ya kan? Ini saudara. Jadi di ledainya, pokoknya ledai. Jadi saudara, orang yang benar-benar ya, bahkan juga pada anak kita sendiri pun kita boleh berkata seperti itu. Hei, Senu, ya bukan namanya lagi. Hei Senu, bukan namanya lagi. Ya. Tapi mama saya sama bapak saya karena memang ya gembala ya, bapak saya juga gereja di sana, jadi sudah dilatih dari kecil kami sudah dilatih orang tidak bisa hanya siapa kan sampai 2 kali sudah nggak bisa sudah ya. Dia adalah pembuka, berapa kali saya bilang itu saya hargai pembuka gereja karismatik di sana. Saya masih anak-anak ya. Bapak kami masih dilempari pada waktu itu saudara. Dari hutan menggergaji untuk bangku, itulah bapak kami.
sampai matinya tetap mau dalam pelayanan. Ada penggantinya, yaitu para menengah saudara di sana. Sekarang sudah banyak mereka sudah ke gelombang, saudara. Jadi saudara dikasih, makanya kalau saya ke sana, mereka rindu, ya. Adik saya sudah buka, kamu datang rupanya, layani dulu kami, kenapa nggak datang gitu ya? Adik saya, kalau udah sempat di sana, kamu nanti malam sama besok, langsung gitu. Ya, jadi nggak bisa berhenti. Jadi kalau saya datang dari sini harus siap, ya. Tapi sudah dikasih senang sebagai hamba Tuhan. Orang yang kenapa sudah dikasih itu sama seperti yang dikatakan tanpa sengaja, bukan untuk menghina, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menipu perasaan orang itu, tetapi orang yang tenggelam dalam dosa itu lebih jorok daripada anjing dan babi, ya. Manusia, ya, orang yang paling lebih kadang-kadang kita mungkin wah dari sama anjing, tapi manusia kadang lebih bagus dari babinya, anjingnya daripada manusia. Neraka manusia sekarang ini. Kalau di Hongkong dulu katanya kan, di Hongkong, Amerika, Inggris, kalau di sana sehingga mereka keluar bisa tahan mereka di dalam membunuh orang sampai itu dia cedera sampai parah sudah dikasih. Jadi saudara, itu bisa disamakan. Saudara, siapapun kalau memang orang dia takut kepada Tuhan, maka tidak mau begal lagi merampok saudara, lebih-lebih dari anjing dan babi saudara. Kalau anjing itu menggigit di jalan, bisa bikin anjing gila dan anjing galak. Kalau memang dia tidak anjing gila saudara, paling ngejar-ngejar, ya. Kalau menggigit tidak mau. Tetapi di sana yang begal itu saudara, itu dicontohkan itu seperti anjing dan babi saudara, ya. Karakternya tidak baik, maka dikatakan dari anjing itu adalah gambaran yang dibuat Tuhan Yesus, watak manusia yang dikuasai oleh daging, dikuasai oleh duniawi, dikuasai oleh tamak duit, bahkan yang lain ada banyak saudara kekasih, ya, ada banyak. Jadi saudara, kalau untuk jadi hamba Tuhan harus hati-hati, bukan gampang saudara. Jadi hamba Tuhan rela, ya, tidak punya uang. Amin. Amin saudara. Rela. Kalau kita mau berdoa, kita mesti pakai dosa untuk hari tinggi, udah gitu dia rumahnya pun sudah di apa, dia mobilnya pun sudah mungkin tukar-tukar. Enak aja jadi pendeta ya. Aku pun jadi pendeta, nanti akan kecewa saudara, kecewa. Karena apa? Kalau itu yang aku tuju, aku juga kecewa sudah dikasih. Tetapi bukan, ya. Kita melayani bukan karena uang. Tapi kalau kita mau melayani, uang pasti ada. Amin. Amin saudara. Itu melayani untuk uang maka lari. Dikejar uang lari saudara. Harus uang itu yang datang kepada kita lewat perbuatan kita kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai digambarkan kita seperti anjing dan babi yang dikatakan saudara, bahwa dikuasai oleh keduniawian, ya, kedagingan, bahkan sudah dikasih. Apa sifat daripada anjing dan babi? Yang pertama, ya, yang pertama sudah dikasih. Anjing ini dan babi ini saudara ganti-ganti pasangan, ya, ya, nggak ada pasangan yang benar, ganti pasangan. Ini juga anjing dan babi. Dan manusia juga ada seperti itu. Amin. Ada kan? Ada seperti itu. Itu yang dibilang Tuhan Yesus bahwa itu menggambarkan adalah seperti anjing dan babi. Seperti itulah, sudah tidak ada bedanya, tidak ada bedanya dan tidak berkenan kepada Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, sifat anjing dan babi tidak berkenan kepada Tuhan. Ganti pasangan, kalau karena meninggal, itu ada, ya kan, meninggal. Tapi ganti pasangan, sama lagi dia seperti anjing tadi, sama lagi dia seperti babi tadi. Tuhan Yesus yang menggambarkan itu saudara, ya. Dengan sesuka hatinya, jadi manusia juga banyak seperti itu saudara. Pada akhir zaman akan tiba juga saatnya orang yang seperti itu jiwanya saudara. Bagi orang-orang yang tidak suka mendengar firman Tuhan, dia sanggup banyak uangnya saudara, maka dia akan mengundang setiap guru-guru mungkin saudara, ya, sehingga jiwa mereka berpaling kepada ini dongeng-dongeng.
ya, berpaling. Ada banyak pada akhir zaman akan terjadi itu saudara. Pada akhir zaman itu firman Tuhan dari sekarang. Akan banyak nanti setiap jemaat yang tidak suka mendengar firman Tuhan dari gembalanya sendiri, maka dia akan pergi, dia sewa pendeta-pendeta yang lain karena banyak uangnya dari rumahnya saudara kekasih. Dia sewa, kasih uang untuk mendengar yang segala macam saudara kekasih. Tetapi saudara, Tuhan gambarkan itu juga sama seperti anjing dengan babi. Jadi sangat jorok saudara. Kalau anjing dan babi jorok wajar, tetapi manusia digambarkan seperti itu saudara. Banyak teguran dari hewan saudara. Manusia bertobat. Siapa salah satunya saudara? Petrus saudara. Dia menangis. Apa perkataan Yesus saudara? Sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Di saat ayam berkokok, dia menangis terseduh-seduh saudara. Ya, dia menyesal semua perbuatannya. Dia tidak kuat saudara kekasih, tetapi dia masih bertobat. Ada penyesalan dalam hidupnya. Ada penyesalan dalam hidupnya. Bukan seperti Yudas. Dia langsung gantung diri, dia langsung bunuh diri saudara. Ya, dia menyesal, dia lemparkan uang itu urusanmu, kata ya semua prajurit, itu urusanmu katanya, dilemparkannya. Habis itu dia bunuh diri. Apa artinya? Itulah sama seperti anjing dan babi tadi saudara, nggak berarti. Kalau kita lahir, kita hidup untuk menerangkan saudara, aduh nggak usah berbeda lah, ya. Gak usah. Tujuan kita adalah surga. Amin. Amin saudara. Tujuan kita surga saudara. Supaya kita sama-sama di surga itu di sana. Ya, saling lelena, bangga seniroha, sirasara kita meriah di sana saudara. Tidak ada tangisan, tidak ada penyakit. Karena apa? Ada satu pohon kehidupan yang rimbun di sana. Bahkan daunnya juga menjadi obat baik bagi bangsa-bangsa, baik bagi kita. Yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Dekat kepada Tuhan itu selalu segar kehidupan kita. Ada semangat yang baru, ya. Ada semangat yang baru. Jadi saudara dikasih, itulah ciri-ciri daripada itu. Perbuatan karakter manusia, ya, yang tidak pernah sesuai dengan kehendak daripada Allah. Saudara dikasih, kita mau firman Tuhan, ya, menyatakan kesalahan. Ya, firman Tuhan itu ya datang kepada kita, bukan hanya sidang jemaat, saudara. Saya sendiri pertama, waktu saya membaca ini, saya kena saudara kekasih. Ya, saya kena saudara. Jadi bukan hanya untuk menyampaikan, tetapi kita kemana sehari-hari kita? Kemana sehari-hari kita? Masih adakah kebohongan dalam hidup kita saudara? Masih ada iri hati dalam hidup kita? Masih ada kebencian dalam hidup kita saudara? Masih ada? Karena kalau ada tantangan itu sulit kita kadang menerimanya. Tetapi itu hasil doa. Tuhan, kalau ini seperti ini, buatlah seperti ini. Kalau ini seperti ini, buatlah juga seperti ini. Ya, kalau itu mungkin kita sadari, mungkin yang terbaik. Ya, yang terbaik ini ada jalan. Perlu dikasih saudara. Ada satu rencana daripada Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Setiap yang terjadi yang Tuhan izinkan bukan secara kebetulan, tetapi itu adalah satu motivasi supaya kita sadar dalam hidup kita. Tapi ada juga yang tidak sadar saudara, tidak sadar, ya, tidak sadar. Sangat disayangkan saudara. Ya, saya kalau saya begini, kan saya begini. Kalau saya begitu jujur, ya. Bapak Gembala dulu begitu baik, siapa yang dekat kepada dia? Enggak tahu info saudara. Enggak ada ibaratnya yang tidak berkenan, yang enggak ada saudara. Dan mengadakan sangat disiplin. Bisa juga manage, ya.
berbuat melenceng saudara. Tapi itulah ada rencana Tuhan ini. Jadi tidak berat, sangat berat saudara. Bayangkan saudara kasih, saya pikir jangan dengar kabar-kabar dari yang lain, jadi bagus langsung. Saya pikir waktu masuk mereka kuliah, Kristina masuk SMA, tiga-tiga mau ditanggung, jalan tidak seberapa. Jadi saya pikir kemana lagi dia orangnya, ya? Kristina lumayan, jadi dari SD negeri sampai tamat kuliah dari ini, ya. Akhirnya saudara mau dari sekolah kita mau. Kalau mau, Kristina pun mau kian. Masa tiga-tiga kamu sekolah kita, aku pendukung aja. Memang benar, dipraktekannya di sini. Dia hanya mendukung, ya, mendukung supaya penerus nanti, ya, sampai penerus mendukung. Jadi saudara kasih, ya, Bapak Gembala minta mohon karena kebetulan dia relasinya banyak, dia kompak sama yang memegang yayasan. Akhirnya di SPI yang ada di Loji. Akhirnya dia minta, kayak mana lah Pak, tolonglah orang ini gratis uang kuliahnya. Dimohonlah. Akhirnya dimaui. Kalau pun nggak mau kian, udahlah. Kalau dia mau berarti jalan Tuhan. Kalau tidak mau pun jalan Tuhan. Berarti dari mana pun masih Tuhan tolong. Tetap yang masuk di sini. Ya, masuk di sini saudara. Hanya mau kuliah, alma mater apa semua, majalah hijau apa semua, kita semua. Tetapi sanggup dia berkata, dia tahu mama dia tak ada yang berbuat menyekolahkan aku dari terus katanya. Sakit tidak saudara, sakit, ya, tak ada. Itu yang sakit saya sakit, tak ada katanya. SMP di Katolik bukan tidak ada yang sekolah. SMA Rakyat bukan tidak ada yang sekolah, tetapi sanggup menyatakan seperti ini, ya. Sakit saudara. Tapi ya, itulah keadaannya saudara. Jadi satu pelajaran saya berdoa, apa maksud Tuhan semua ini? Saya ingin saudara sampai mengembuskan napas terakhir ini tetap melayani di tempat ini. Saya ingin maunya ditopanglah aku, ya, itulah doa. Maunya ditopanglah. Kalau soal uang dia punya bagi masalah. Apa yang mau dibagi saudara? Bukan hanya mengecilkan. Seberapa ada dapat saudara kekasih? Kalau itu mau dipersoalkan, ya. Seberapa ada dapat? Ya. Tapi ya, semuanya itu biarlah. Yang paling saya tidak sukai saudara, setiap yang dekat kepada dia tidak berarti saya sama mereka. Setiap yang dekat kepada dia, saya tidak dihormati saudara. Apapun pendapatku tidak dihormati. Ya. Saya bilang uang bunga untuk hari pernikahan. Kemana ini? Diuangkan ini, ya? Mungkin ada nanti berkali-kali. Kemana ini? Saya dipanggil dari Mas Luri, dipanggil saya. Ibu, apa? Ini Ibu Sinaga, ini berserah. Ibu Sinaga minta uang bunga itu dia diuangkan karena nggak ada uangnya, nggak ada pesta. Hanya rumahnya sendiri yang pergi, nggak ada kakak, nggak ada apa, nggak ada pesta. Pemerintah juga bikin bunga tanpa ada pesta. Undangan nggak ada, hanya jemaat setengah pun nggak ada yang datang. Paling berapa orang sudah kasih? Saya bilang kasih lah, saya bilang nggak bisa itu, udah keputusan. Saya bilang, rupanya Bapak udah dengar di situ, dia udah minta, dia sudah yang sepasi, dia minta, dia kasih lah, mana kasih itu? Dia bilang, nggak bisa itu, ya sudah keputusan. Loh, sekarang gini, mana kasih itu? Saya bilang, sampai saya bilang, saya gembala loh, saya gembala. Di mereka juga kalau kamu buat bunga di situ, saya bilang, karena itu ambil saya. Jadi di situlah, udah kamu enggak. Jangan itu katanya, nggak bisa mah, nggak bisa mah. Jangan gitu, banyak yang bilang, kasihan loh katanya. Kalau kasihan dia kasih uangnya, itu berbeda. Nanti kalau dia kasih uangnya, tapi berbeda, kasih lah, ya. Nggak bisa, karena saya sebentar, karena saya marah. Kenapa kalian panggil aku ke sini kalau nggak ada
aku bisa terima. Kalau tetap menyayangi hati kalian itu, udah suka kalian memang meninggalkan. Itulah akhirnya. Jadi supaya jangan sempat siu. Jadi sudah dikasih. Saya bolak-balik maafkan. Tapi mungkin waktunya lah. Mungkin seperti Lut, ya, seperti Lut dengan Abram. Dia katakan supaya menjaga supaya jangan ada sakit hati, ya. Yaitu di dalam sama-sama mencintai. Akhirnya Abraham dia katakan, sekarang supaya kita baik terus, kita pisahkanlah. Kamu ke kiri atau aku ke kanan, terserah pilih yang mana. Akhirnya aman semuanya. Memang harus itu. Di mana-mana pendeta, nggak ada pendeta itu tetap di sini, tetap bukan menjahit barangnya pisah, ya. Dari itu saya katakan bukan di sana. Segitu lamanya masa satu keluarga pun bisa ditarik, ya. Bukan di sana. Nanti bikin cabang. Ayo kita buka, belum ada 3 bulan, kita buka di sini. Walaupun nanti saya adalah satu orang kita kaya, buat pelayanan. Nanti ya uang terus kita kontrak di sini satu rumah, biarlah aku pelayan untuk memberi, enggak mau. Ini kenapa saudara ya? Itulah, enggak ada penolong yang apa. Tapi saya selalu berdoa Tuhan, biarlah ini semakin mudah kepada Dia, ya. Tapi saya yang tidak saya senangkan saudara kasih yang sampai penyerang seperti gerombolan datang ke tempat ini. Ada jemaat yang tidak datang karena itu, ya, seperti gerombolan yang datang dari sana ke kasihkan semua, ya, seperti gerombolan. Kami sudah dikasih itu semua, ya. Itu lebih bagus daripada kalau dari kedua itu mungkin ya merembes semua kebenarannya. Tapi ini kita terus terang saudara, ya. Apa mau dikata saudara terkasih. Jadi karena saya masih mau melayani saudara, saya masih mau melayani, ya. Biar kami sama Bapak Gembala, dia penerus. Tapi kalau dia tidak baik, bagaimana saudara, ya? Saya ditopang lah sebagai sudah tua ditopang. Jadi saya sampai ke MD, udah Bu, pisahkan aja, ya. Saya katakan kepada MD, pendeta sampai masih MD sekarang. Saya tidak, namanya saya lagi kematian, nggak mau jawab orang itu, surat-surat itu pun nggak tahu aku saudara. Tapi sudah dikasih, saya bilang sama MD, kenapa kalian nanti jadi apa? Loh, bukan salah itu kata MD. Kami tidak pernah melatih waktu gembala, nggak pernah katanya. Jangan salah Ibu, semua kalian semua nggak pernah kami latih itu. Yang melatih waktu gembala adalah gembala setempat. Kalau dia tidak tunduk kepada gembala setempat, yang memecahkan gembala setempat, ya. Dan suaminya juga istri, itu saudara. Jadi kalau sampai ini kepada keluarga saya juga dari mana pun dulu sudah pernah itu lagi, tidak ada yang bilang dari luar, nggak ada senang orang di sini. Kalau nggak ada senang orang, apa ada dia? Ya, ada dia? Nggak ada, sudah. Saya pikir Bapak Gembala, saya sayang sama orang saya juga sama sampai sekarang sudah. Sama saya sama orang kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi saya berdoa Tuhan karena ibu yang jadi ini terjadi begini. Tetapi biarlah, ya, anak saya tetap buatkan saya, anak saya dari kecil dia menopang saya sudah menopang saya. Dia katakan Mak, jangan takut, kami ada di samping, ya, kami ada di samping, jangan takut. Ya, kalau udah mana buat segitu apanya, enggak apa melihat, ya biarlah supaya jangan berat-berat dia tinggal dalam dosa. Jadi saudara dikasih singkat cerita itu sudah selesai dan itu saudara sudah saya hapuskan dalam hati saya, sudah maafkan saudara, tetapi dengan satu syarat, pisahlah untuk
sudah saya maafkan dia semuanya, tapi dengan kata lain harus beda pelayanan supaya sama-sama maju. Itulah niat saya. Jadi sudah kasih berdoalah buat ini semua supaya Tuhan tetap memberkati, bahkan kita semua sudah dikasih supaya Tuhan juga akan memberkati kita. Mari sudah dikasih, kita baca coba satu ayat lagi sebagai ayat terakhir. Ya, melihat dalam hati tanpa berubah. Ya, sama seperti Adinda Bayi dikatakan. Mazmur 22 ayat 17. Ya, Mazmur 22 ayat 17. Coba saudara dibaca. Kuat. Ya, terima kasih. Sudah dikasih, dikatakan gerombolan anjing-anjing, ya, karakter-karakter yang tidak baik seringkali mengerumuni kita, saudara. Tetapi sudah dikasih, kalau kita selalu berdoa supaya Tuhan jauhkan, tidak mau dia menjauh diri, saudara, maka Tuhan yang berkehendak, saudara dikasih. Firman Tuhan katakan, ya, apabila kamu datang ke rumahnya, kalau mereka tidak menerima firman Allah, mereka menolak terus, tinggalkanlah tempat itu, bebaskanlah kakimu di situ. Jadi saudara dikasih, kita mau jangan menolak firman Tuhan. Amin. Jangan menolak firman Tuhan sedikit pun, saudara. Sebab setiap orang yang menolak firman Tuhan, hidupnya akan sengsara. Di luar Tuhan dia katakan kita seperti ranting yang terpisah dari batang, akan layu lalu akan mati, akan berbuah lagi, saudara. Tidak ada lagi buahnya. Bahkan di mana dia dibuat, dia akan dibakar ke dapur, ya, menjadi api, saudara, menjadi kayu api, ya, untuk membakar. Tidak akan habis, saudara dikasih. Tetapi saudara dikasih, mari kita ini manusia. Aku bertahan di sini karena doa daripada sidang jemaat. Amin. Saya yakin ada masih banyak yang berdoa untuk aku, ya, masih banyak. Saya pikir sekalipun ya umur 70 tahun, semangat 40 tahun masih, saudara, ya, semangat 40 tahun. Sampai di akhir hidupku aku akan melayani sia-sia mulai dari kelas 6 SD aku. Dia sudah berniat tetap menjadi hamba Tuhan, cita-cita disuruh tetap kuliah kuliah katanya aku menjadi hamba Tuhan, sia-sia, saudara. Makanya apapun sudah kuhadapi, saudara, yang bergerak sekalipun sudah kuhadapi. Tapi kadang dari jemaat, dari yang lain, ya. Tapi kalau dari anak sendiri kadang-kadang sulit, dia kan sulit. Tapi kenapa sih dia? Tapi sudah dikasih yang sulit itu pun kalau kita pasrah kepada Tuhan, Tuhan izinkan itu, maka itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Amin, saudara. Sampai akhir hidup saya, aku ingin melayani. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu nanti, ya kamu akan tahu dan buka hatinya. Kalau kamu nanti mau jadi sekolah Alkitab, tinggalkan itu pegawai negeri itu. Ya, kalau saya bilang nanti kalau memang terbuka hatinya, ya harus aku topang sampai aku mengembuskan nafas terakhir. Tetap aku melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Jadi jangan diragukan, saudara. Saya bilang tadi masih semangat 40 tahun, ya, semangatku seperti 40 tahun, saudara. Apapun kalau masalah persoalan sudah biasa itu begitu, ya. Kadang tidak makan dulu baru pertama sini itu sudah biasa soalnya, sudah menerima semua, ya. Jadi saudara, walaupun ku tengok ibaratnya banyak hamba Tuhan, uangnya banyak ke sana kemari, nggak pernah aku diri, bukan karena nggak pernah, ya. Yang penting berapapun jemaat yang ada di Telaga Sari, kalau bisa ku bawa masuk dalam kerajaan surga. Itu cita-citaku, saudara. Bukan hanya sekedar meriah, bukan, tetapi kami bersama. Ini saya ingat punya, kadang-kadang saya terbayang semua kami ini nanti itu punya ke surga, kami sama-sama kami di sana. IPT sama kita di dunia, sama ini Bapak Nikolai juga, ya, sama kami di sini. Bukit lagi, wah, sangat senanglah saya ini. Ya, sekarang bayangkan itu di surga kami ini lagi, Tuhan enak kali, ya. Jadi sudah dikasih, mari kita
pupuk iman kita saudara. Kita tinggalkan segala masalah persoalan kita saudara. Kita maju semakin dekat kepada Tuhan. Semakin banyak masalah, tetapi banyak jalan keluar. Maka di balik itu setiap yang bertahan sama seperti air saudara, dikembalikan, dipulihkan oleh Tuhan. Kita tidak akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin saudara, dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah ini menjadi satu motivasi bagi kita saudara, supaya apapun yang kita alami, ya mungkin ya saudara-saudara sekarang ada yang belum ada anaknya masih kecil anakku, tapi kalau kami juga mengalami nanti di waktu mereka sekarang kita anak-anak kita bisa kita waktu bernikah semua bisa kita kompak, ya bisa kita kompak. Tapi saat mereka sudah berkeluarga, ya katakanlah jiwa istri ini si A, jiwa suami ini si B, jiwa ini, itulah saudara kekasih keadaannya. Jadi saudara, mari biarlah kita saudara, jiwa apapun yang datang itu saudara, kalau kita yakin kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk memberikan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Saya ingin nyanyian ini. Saya sangat senang saudara. Ya, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri.